Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Givari Wahyu dari 11 Tel 6. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai instalasi ODP di tiang. ODP itu Optical Distribution Point. Oke. Jadi saya akan membuka presentasi saya dulu. Oke. Jadi yang pertama, apakah optical distribution point itu? Jadi ODP itu adalah tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat, dan kokoh dengan konstruksi untuk dipasang di luar. Jadi ODP ini adalah tempat kabel yang biasanya kita temuin tuh outdoor ya. Nggak ada gitu ODP di dalam, itu nggak ada, karena memang ODP itu berbagai jenisnya itu semua kita bisa temukan di luar. Jadi yang pastinya ODP dibuat dengan bahan yang tahan korosi, tahan cuaca, pokoknya kokoh lah ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke instalasi, kita perlu tahu ODP itu fungsinya apa. Jadi ODP itu fungsinya adalah tempat penyambungan antara kabel distribusi dengan kabel drop. Jadi satu tube atau satu core-nya nanti dari kabel distribusi akan diambil dan core-nya akan disambungkan ke pigtail lalu ke splitter untuk dibagi-bagi dan didistribusikan ke pelanggan. Jadi itulah fungsi dari ODP. Oke. Jadi ODP itu harus dipasang sesuai dengan peruntukannya, karena ODP itu ada banyak jenisnya. Jadi ada ODP pole yang hanya boleh dipasang pada tiang, ODP pedestal dipasang pada permukaan tanah, ODP wall dipasang pada dinding, dan ODP closure hanya boleh dipasang pada kabel SCPT dan kabel SSW baik pada pertengahan gawang maupun di dekat tiang. Nah, ini jadi contoh-contohnya ODP pedestal ini seperti ini, ODP wall seperti ini, dan ini ODP closure. Kalau ODP pole atau yang tiang ini yang seperti ini ya tadi, kayak gini. Oke, lanjut lagi. Sekarang adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk instalasi itu sendiri. Nah, alat itu cuma 3 ya. Yang pasti ada ODP itu sendiri, terus ada pole band. Ini gunanya untuk mengaitkan ODP pada tiang ya. Terus ada obeng. Ini buat ngencengin itunya di tiang ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Jadi inilah foto atau gambaran bagaimana cara memasang ODP di tiang. Dan langkah-langkahnya itu, pertama, sebelum kita benar-benar masang di tiang, kita harus masukkan kabel distribusi ke dalam ODP. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ambil salah satu core dari kabel distribusi secara urut. Oke, setelah kita ambil satu core, sisanya dari core yang tidak dipakai bisa dipakaikan spiral dan ditaruh di bawah ODP. Jadi di bawahnya itu maksudnya tuh di bawah lapisan yang ini ya, nih yang di bawah sini itu bisa dirapihkan di sono yang nggak kepake sisanya. Nah, lalu sambung yang sudah dipetik atau core yang sudah ya diambil itu ke pigtail. Jadi bakal terlihat seperti ini nanti. Nah, ini begini. Jadi nanti setelah disambungkan ke pigtail, core yang dari kabel distribusi itu nanti akan disambungkan ke sebuah splitter. Nah, kita lihat lagi. Masukkan core ke dalam shift splitter. Nah, seperti itu. Jadi itu supaya memecah, dan dari splitter itu nanti ke kabel drop ya. Dan itu akan didistribusikan ke pelanggan-pelanggan gitu. Oke, jadi setelah itu rapihkan dan tutup ODP. Lalu bawa tiang, pasangkan pole band ke tiang, lalu diobeng sampai kejang. Jadi nanti ini tuh dimasukin ke belakangnya, ke bagian belakang ODP. Nah, di bagian belakang ODP, di sininya nih, di bagian sini, ini tuh akan dikaitkan ke tiang. Biasanya sih 2 biar lebih aman, biar lebih kenceng gitu kan. Nah, jadi inilah kurang lebih ilustrasinya pemasangan ODP pada tiang. Ya intinya itu kita menyatukan kabel distribusi dengan kabel drop gitu untuk disalurkan ke pelanggan tentunya. Oke. Kesimpulannya adalah instalasi ODP ini
bukanlah sesuatu yang rumit, yang penting harus dilakukan secara teliti gitu. Apalagi di bagian penyambungan core-nya, karena kalau tidak ya kita sayang banget misalnya core yang satu itu yang harusnya kita langsung pasangin ke splitter, kita harus buka core lagi, itu kan jadi sayang banget ya, jadi waste gitu. Cuman memang pasti ada redundansinya, cuman tetap aja kita harus hati-hati di situ biar nggak ada yang terbuang sia-sia gitu. Nah, terus selanjutnya juga kesimpulannya adalah kita harus eh, juga hati-hati gitu dalam manjat tiang dan sebagainya. Itu merupakan salah satu prosedur eh, untuk menaiki tiang. Itu kita harus tahu dulu dan kita nggak akan ngebahas di presentasi kali ini. Oke, jadi menurut saya sih sekian. Eh, dan apabila ada kekurangan dari presentasi ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.